Ini deh, saya ini kerjaan saya dulu, nyidangin tentara. Tadi kan dikatakan memakai ya. Sebenarnya, ah, dan mengedar. Sebenarnya begini loh, asal aku siapa? Amar Sony. Amar Sony itu gampang. Kalau memang dia memakai, itu tinggal gampang. Dites urinnya, tes di laboratorium. Itu pun kalau hanya dites urin aja, enggak dibatalkan laboratorium, itu masih diragukan. Kalau dia memang terbukti di hasil tes laboratorium, itu dia bisa kena pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, kalau untuk membuktikan dia pengedar, seharusnya loh, harus dibuktikan loh. Dia ngejual sama siapa? Itu baru tuh pengedar. Kalau hanya hukum ini nggak bisa ini loh, nggak bisa apa namanya, hukum itu harus lebih terang loh. Barang buktinya itu, kalau buktinya harus lebih terang daripada cahaya. Nggak bisa hanya menghayal-menghayal aja gitu. Maka saya beberapa kali saya menyidangkan perkara, contoh kasus ada kecelakaan tapi orang tersebut tidak diotopsi. Akhirnya bebas. Jadi hukum itu harus terang benerang, nggak bisa seperti itu. Makanya saya bilang kalau memang Amar Sony itu dikatakan dia pemakai atau ini dia harus dites lab, urinnya, rambutnya, darahnya itu tuh baru kelihatan. Itu satu. Yang kedua, tadi aku ulangi lagi, kalau dia pengedar dia ngejual sama siapa? Itu loh, nggak bisa dikatakan dia ngedar dari mana, siapa membelinya. Makanya kadang-kadang kalau aparat itu biasanya dipancing, dengan itu baru transaksi baru tuh dikatakan bisa pengedar. Kalau nggak itu nggak bisa. Atau kalau Amar Doni ditemukan sabu-sabu di tempat dia itu baru menyimpan, memiliki atau menguasai, bukan mengedar. Tapi bang, nah pernyataan abang bilang saat Ahmad Doni menulis dan menandatangani BAP saat di misalnya dia bilang ada tekanan ada intervensi dari oknum pihak lapas lah atau sipil lah, makanya atau dari oknum kepolisian lah ya, dia bilang gitu. Dan akhirnya dia di media sosial dihujat atau dituduh sebagai pengedar melanggar besar gitu. Itulah yang membuat dia akhirnya mengadakan saksi yang meringankan. Dan minggu lalu ada debat khusus bang terkait minggu lalu Kamis lalu ibaratnya pihak dari kepolisian penyidik bilang bahwa saat menulis BAP dan pernyataan BAP tersebut tidak ada tekanan, dia bilang itu dari Hakim Mori Amanat. Ini gimana nih bang perbedaan? Begini deh, Amar Sony pakai penasihat hukum nggak? Tapi saat di BAP tidak ada, Nggak. Kenapa? Waktu di BAP tidak ada dampingi kuasa hukum. Enggak, dia meminta nggak untuk didampingin. Setelah itu BIPSM ada. Enggak, maksudku begini loh, itu hanya daripada tersangka. Dia berhak apalagi sekarang kuat baru ini, mulai jadi saksi, tersangka dan selanjutnya itu bisa dari dapil operasi hukum. Nah sekarang kalau di dapil operasi hukum dia katakan dia merasa ditekan, nggak mungkin, itu pasti nggak mungkin. Tetapi kalau dia memang ditekan sebelum di dapil operasi hukum itu bisa diungkapkan kok, di persidangan juga bisa terungkap. Sebenarnya perkara menurut saya, bukan saya, kecil bagi saya, gampang banget untuk membuktikan dari perkara, gampang, kecil banget. Gampang, nggak ada ribet nih. Untuk penyidik nggak usah dari penyidik atau di kejaksaan di persidangan, nggak susah, gampang banget. Gitu. Nah, terkait yang Amar Joni debat khusus dengan pihak penyidik yang lalu dihadirkan, Amar Joni meminta ke majelis hakim untuk hadirkan CCTV. Nah, CCTV adalah bukti kunci yang Ahmad Joni menyatakan disitulah dia bisa bilang dia bisa ada tekanan atau ada intervensi dari pihak penyidik yang saat di ruang Salemba itulah dia menyidik dan menangani pihak enggak begini aja deh, kalau yang pasar pengguna tadi jelas itu hasil dari laboratorium, udah jelas, udah nggak usah kirim lagi, dasarnya kita bisa melihat. Yang kedua, kalau yang mengedar nggak usah kita banyak cincang-cincang kemana lagi, dia ngejual sama siapa, aduh, siapa yang ini jadikan saksi yang ngebeli itu, gitu loh. Gampang, ini perkara gampang, nggak usah debat kursi, nggak usah. Sekarang ada nggak bisa dari penyidik atau ini udah masuk pengadilan persidangan, bisa nggak jaksa menghadirkan siapa yang membeli dari Amr Zoni? Tapi barang tersebut sudah tidak ada bang, ada sudah ya nggak bisa dong, nggak bisa dong, gitu, nggak bisa dong, suruh saya jadi penasihat hukumnya deh, suruh saya jadi penasihat hukumnya, bebas itu kalau memang seperti ini. Jadi makanya saya bilang kalau pengedar itu berarti ada pembeli. Siapa dong membelinya? Jadi kan saksi dong.
Tetapi kalau ada barang tersebut tersimpan sama Amazon ada di kantong dia atau di mana, dia dikenakan bukan pasal pengedar. Dia adalah pasal menyimpan, memiliki, menguasai. Itu. Coba lanjutkan Dik. Nah, kalau misalnya ini Bang terkait Amarzoni meminta perlindungan ke LPSK, perlindungan saksinya. Sebelumnya sudah diminta oleh adiknya Amarzoni dijadikan sebagai JC, justice kolaborator, tapi belum ada ibaratnya lampu hijau dari LPSK. Ini gimana Bang? Kalau Amarzoni aja kan bilangnya pengen bongkar ibaratnya mafia peredaran narkoba di dalam hutan, tapi belum dapat dukungan dari LPSK, gimana? Jadi mungkin sedikit aja, mungkin terkait justice kolaborator dan juga perlindungan saksi dan korban itu memang tercantum di undang-undang LPSK itu sendiri, dan memang secara umum itu memang diperbolehkan. Tapi kembali yang kita harus ingat bahwa itu didasarkan pada penilaian LPSK. Yang pertama, apakah memang saksi tersebut atau korban atau pelaku yang ingin jadi justice kolaborator tersebut itu memang dalam tanda kutip layak untuk untuk mendapatkan status perlindungan atau tidak, seperti itu. Jadi kembali bahwa memang ini adalah hak. Tapi kembali lagi bahwa ada asas hukum asas atau norma hukum yang mengatur berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan penetapannya, seperti itu. Oke, kalau terkait Amarzoni belum dapat lah lampu hijau dari LPSK dan dia bilang mau membongkar semua. Tapi kalau misalnya dia belum dapat dukungan, dia nyalinya akan ciut atau gimana nih Bang? Karena kan belum dapat sama sekali dukungan. Dia sendiri bilang berkeluar yang gitu, dan tapi dituduh sebetulnya bisa jadi kami hitamkan atau menjadi kebal Bang oleh mafia besar di dalam peredaran. Enggak dong. Perkara ini kalau menurut saya perkara ini ya yang mau diangkat ini Amarzoni mau membuka apa namanya pengedar narkoba di sana, jaringan narkoba, atau Amarzoni ini mau mengatakan dia tidak terlibat di dalam pengedar, kan itu loh. Ini kan ada dua berbeda, ada suatu perkara yang berbeda. Tetapi kalau saya penasihat hukumnya Amarzoni, saya bilang bisa bebas kalau memang begitu tuduhannya. Iya kan? Nah, yang ngebeli siapa pengedar? Nggak ada. Kalau begitu. Tapi kalau memang Amarzoni tadi dia mengatakan ada pengedar, itu buktikan sama dia, laporkan loh. Siapa-siapa yang terlibat di dalam itu. Itu gampang sebenarnya. Berarti kalau bisa dibilang barang bukti tidak ada di tangan Amarzoni, ya bisa bebas. Bisa bebas loh. Memang, bahkan saya bilang ini kita nggak usah bicara orang hukum deh. Kita bicara orang awam aja. Kalau dia kenakan dia pengedar, berarti ada pembeli. Jadikan dong pembeli sebagai saksi. Barang pun ada itu loh, barang buktinya. Kalau barang buktinya nggak ada gimana? Apa yang mau dikatakan pengedar? Ini menurut keterangan tadi kan dikatakan pembelinya nggak ada, dijadikan saksi. Bagaimana tuduhan itu? Makanya saya bilang ada berbeda, perkara itu berbeda. Atau saya bilang tidak ada pembelinya, tetapi barang tersebut ada tersimpan di tasnya Amarzoni. Tas pun kalau saya sebagai penasihat hukumnya kita buktikan dulu. Bisa aja orang memasukkan di dalam tas dia. Harus kita buktikan dulu. Itu tunjuk saya penasihat hukumnya deh, saya bebaskan itu. Kasih tahu Amarzoni. Baik. Kan bisa dibilang lapas itu kan barang atau orang masuk satu pintu kan Bang. Nggak segampang itu barang narkoba yang 100 gram itu bisa masuk luasa kan. Tapi ya Amarzoni juga mengedarkan 100 gram dan juga sebenarnya Amarzoni bebas lah untuk atau rekan-rekannya bisa makan. Ini kan nggak mungkin kan, bisa dibilang itu. Begini kita anggapin deh. Kalau dikatakan juga Amarzoni ini terlibat pengedaran narkoba di lapas, ini saya salahkan orang lapas. Lapas berarti ku bilang pengawasannya di mana? Kok bisa masuk barang itu dalam itu? Nah, kalau memang ada memang ini, justru saya salahkan yang pertama kali ada pihak lapas. Pihak lapas tuh pengawasan nggak ketat loh. Jangan-jangan apa yang diisukan selama ini, kan ada isu-isu selama ini ada, memang oknum yang bermain. Tetapi kan memang tetap pengawasannya dong, dari pimpinannya dong, itu loh. Inti kalau memang ini memang terjadi, berarti yang salah-salahkan adalah pengawasan dari